Dian Irawati, alhamdulillah sudah berkenan ke tempat kami di Masjid Al-Isra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Inilah acara yang kita nanti-nantikan, mau'idhah hasanah atau ceramah agama oleh Bunda Umi Pipi Dian Irawati. Kepadanya tafadhol mashkura, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daimaini bidawal min mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas karunia yang Allah berikan kepada kita, segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan nikmat iman yang masih diberikan kepada kita. Kita semuanya punya iman, tetapi iman kita berbeda-beda ya Bu ya. Iman manusia ya, dengan kualitas-kualitas imannya ada yang naik, ada yang turun. Ibu-ibu hari ini imannya lagi naik atau lagi turun? Lagi naik ya? Enggak naik turun enggak? Hah? Naik turun atau naik? Naik turun ya. Iman kita naik turun itu imannya manusia. Kalau imannya naik terus imannya para nabi Bu. Kalau iman kita ini kadang naik kadang turun. Hari ini naik, iya lagi ngaji soalnya. Nanti selesai ngaji turun lagi. Ya, maka hari ini ibaratnya kita sedang ngecas iman kita. Ngecasnya di majelis, duduk dengan orang-orang soleh. Insya Allah kita kecipratan solehnya. Duduk dengan orang-orang soleh mendatangkan rahmat, apalagi duduknya di taman surga, majelis ilmu. Keutamaannya, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Maka hari ini kita sedang ngecas semua, kayak handphone aja. Handphone kalau udah mulai habis baterainya kan pasti dicas ya Bu ya.
supaya penuh lagi. Kalau udah penuh kan bisa dipakai, ya di telepon juga nggak khawatir mati karena baterainya penuh. Gitu juga dengan kita. Tanda-tandanya imannya turun, ya males ibadah, ya lebih dekat kepada maksiat, hati sempit, nggak tenang, ya maka ini iman turun, buru-buru dicas supaya ketika udah penuh kita manfaatkan buat amal ibadah. Karena iman kayak tanaman juga, kalau tanamannya bagus tapi nggak disiram, nggak dirawat, lama-lama mati, layu. Tapi kalau tanamannya dipelihara, dirawat, maka dia akan berbunga atau berbuah seperti yang kita harapkan. Begitu iman. Iman ketika dirawat akan berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita selalu ucapkan membawa syafaat di yaumil qiyamah. Kira-kira baginda Nabi Muhammad butuh sholawat kita nggak, Bu? Butuh? Pede banget, Bu. Ya. Kira-kira baginda Nabi Muhammad butuh sholawat kita atau enggak? Enggak butuh, Bu. Kita yang butuh, betul nggak? Karena beliau cukup dengan satu sholawatnya Allah saja. Bukankah Allah bersolawat? Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi baginda Nabi Muhammad cukup dengan satu sholawatnya Allah saja, nggak butuh sholawat kita. Tapi kenapa kita disuruh bersolawat? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawat dan berkirim salamlah kepadanya. Kenapa kita disuruh solawat, Bu? Kenapa coba, Bu? Supaya dapat syafaat, betul. Apa syafaat? Pertolongan. Tapi kenapa kita disuruh bersolawat? Supaya kita dapat keberkahannya, kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad kita dapat. Kenapa? Karena yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad itu kita, umatnya. Jadi kalau yang dicintai Nabi Muhammad pasti Allah cintai. Yang diminta sama Nabi Muhammad pasti Allah kabulkan, kan begitu? Karena kekasihnya. Maka karena kita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, umatnya, maka Allah berikan kebaikan itu untuk umatnya juga. Ibaratnya, Bu, sholawat itu kayak investasi. Ibu saya ajak investasi nih. Ibu, saya mau buka usaha nih, Bu. Usaha ini menguntungkan banget, Bu. Ibu mau nggak usaha sama saya? Tapi saya nggak punya modal, Umi. Modal saya cuma 10.000 nih. Saya punya uang 10.000, Umi. Gimana, Dok? Nggak apa-apa. 10.000-nya kasih ke saya. Nanti setiap detik Ibu saya kasih 100.000. Wah, yang mau usaha sama saya banyak, Bu. Bayangin, cuma punya modal 10.000, tapi setiap detik dikasih 100.000. Kan begitu? Dalam sejam aja udah berapa ratus ribu dia dapat, Bu. Banyak ya, Bu ya. Kalau satu detik dari 10.000, satu detik dikasih 100.000, sejam dapat berapa, Bu? Hitung sendiri dah. Ya, itu sholawat. Kita cuma modal sholawat. Satu detik ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dapatnya 10 kebaikan dari Allah. Ditutup 10 keburukan dari Allah. Itu investasi kita. Maka perbanyak sholawat. Supaya apa? Kita dapat satu syafaat, ya, dekat dengan Nabi. Karena yang dekat dengan Nabi bukan orang yang kaya, Bu. Yang dekat dengan Nabi bukan orang yang punya jabatan tinggi, ya,
Tapi yang dekat dengan Nabi yang banyak sholawatnya. Kaya tapi nggak pernah sholawat, gimana bisa dekat dengan Nabi? Betul nggak? Punya jabatan tinggi, nggak pernah sholawat, bagaimana dekat dengan Nabi? Ya, kalau udah dekat dengan Nabi berarti dia kenal sama nabinya. Kalau kenal sama nabinya dia akan cinta. Dia akan terus menyebut-nyebut nama orang yang dicintai supaya nanti kumpul dengan orang yang dicintai. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati semuanya, para pengurus DKM masjidnya, para panitia yang cakep-cakep banget, kuning-kuning udah kayak pisang. Udah sama tuh Bu, warnanya mah pisang. Ya, cantik-cantik banget semuanya, Masya Allah. Semoga duduknya kita di taman surga ini kelak kita bisa sama-sama duduk seperti ini di surga, ya Bu ya. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu tempat permainan yang menipu. Permainan berarti namanya orang yang lagi main pasti ada kalanya selesai, ya Bu. Gak akan mungkin kita main terus. Anak-anak kita kalau udah main di luar ada kalanya pulang gak Bu? Pasti pulang, ya. Begitu juga kita, dunia tempat permainan yang menipu, ya. Maka kalau udah main jangan lupa pulang. Ingat pulang, pulangnya kemana Bu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya berarti dunia, kan begitu. Maka dunia itu Allah ciptakan untuk kita, ya. Tapi kitanya tidak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya. Sifatnya dunia, kalau enggak kita ninggalin dunia, kita bakalan ditinggalin dunia. Ninggalin dunia, semua bakalan kembali kepada Allah. Semua bakalan memasuki pintu kematiannya masing-masing. Betul ya Bu ya? Karena mati enggak nunggu tua dulu Bu. Yang muda juga mati. Mati gak nunggu sakit dulu, yang sehat juga mati. Semua bakalan kembali kepada Allah. Semua bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, merasakan kematian. Maka kematiannya gak kita takuti. Orang beriman gak akan takut mati, orang bakalan mati, kan begitu ya Bu ya. Tapi yang kita takuti ketika kita mati, bekal kita sudah ada atau belum. Karena ketika kita meninggal dunia, berarti kita meninggalkan semua aktivitas di dunia. Udah gak sholat lagi, udah gak baca Quran lagi, udah gak sedekah lagi, ya, udah gak zikir lagi, istighfar lagi, udah gak nolongin orang lagi. Aktivitas dunia kita tinggalkan, tinggal kita menikmati hasilnya. Nah kalau di dunia kita nggak melakukan aktivitas itu, bagaimana hasil apa yang akan kita nikmati? Kita tidak akan bisa menikmati, yang ada sengsara. Padahal kita sedang istirahat selamanya. Namanya pensiun ya Bu ya. Kalau namanya udah hari tua, ada kalanya pensiun, kan tinggal menikmati hari tua ya Bu ya. Tapi udah pensiun nggak bisa mati juga, itu kan namanya sayang, ya. Kita udah tua, udah pensiun, harusnya tinggal menikmati hari tua, santai, kan begitu ya Bu ya. Tapi ini masih kepikiran juga, masih nggak bisa hidup tenang juga. Berarti ada yang salah. Apa yang salah? Kita dikasih umur, dikasih iman, tapi tidak kita manfaatkan dengan amal soleh. Orang yang merugi, ya, ketika diberikan iman, waktu oleh Allah, tapi nggak dimanfaatkan dengan amal soleh, ya. Padahal Allah sudah ingatkan, Allah sudah bersumpah. Apa sumpahnya Allah Bu? Wal asri, demi masa, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini yang anak-anak muda nih, manfaatin, semangat. Karena kalau segala macam dirasa ya Bu ya. Betul nggak Bu? Dengkul ngilu.
Ini duduk begini udah pada kesemutan semuanya. Ya, ada yang selonjoran, ada yang nyender, ya Bu ya. Betul nggak Bu? Kalau udah tua segala macam penyakit dirasa Bu. Pinggang pegel, ya. Ibadah kadang pakai kursi duduk sholatnya, ya Bu ya. Boleh nggak kira-kira? Boleh, yang nggak boleh ya nggak sholat. Ya. Mau gak bisa bangun aja udah stroke aja nih, kita masih bisa sholat. Kalau tangan gak bisa digerakin pakai bahasa isyarat, boleh gak? Boleh. Yang gak boleh yang gak sholat, kan gitu. Nah makanya mumpung masih kejar tuh ya. Ibaratnya capek cita-citanya. Cita-cita apa? Ngumpulin bekal, punya tabungan sebanyak-banyaknya. Di mana? Akhirat. Ini maka kata Allah, demi masa, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau udah sakit kadang ibadah males ya. Manfaatkan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa lapang adanya di dunia, masa sempit adanya di kuburan. Betul nggak Bu? Tapi kuburan bisa menjadi lapang dengan apa Bu? Amal soleh, kan begitu. Nah ini maka Allah ingatkan kita, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Siapa yang rugi kira-kira? Yang ketika dikasih waktu di dunia dia manfaatkan waktunya tidak dengan ibadah, tidak dengan beramal soleh, lebih dengan maksiat. Dia manfaatkan waktunya dengan hal-hal yang tidak berfaedah, gibahin orang, gak ada manfaatnya. Manfaat gak kira-kira Bu? Manfaat gak kira-kira? Ya udah tinggalin, kan gitu ya Bu ya. Sibuk dengan urusan orang, sibuk dengan kehidupan orang, manfaat gak kira-kira? Gak manfaat, buang-buang waktu. Yang kita pikirin, lagi jalan-jalan kita mikirin dia di dapur aja. Ya Bu ya, rugi nggak? Rugi, ngapain? Tapi kita fokus dengan apa? Kehidupan kita di akhirat. Ada jalan yang harus kita selamatkan, jalan diri kita. Kita semua pengen selamat, ya, untuk sampai kepada kehidupan selanjutnya yaitu di akhirat. Maka kata Allah itu tadi, manfaatkan semuanya. Dunia ini tempat kita buat memanfaatkan sesuatu yang baik. Karena kesempatannya cuma sekali. Allah gak kasih kesempatan lagi. Mereka yang sudah mati punya kesempatan sholat lagi gak Bu? Tidak. Mereka yang sudah mati punya kesempatan sedekah lagi tak? Punya kesempatan baca Quran lagi gak? Enggak. Sedangkan yang menjadi penyelamat mereka itu sholatnya jadi selamat, ya, zikirnya jadi penerang kuburnya, bacaan Qurannya jadi cahaya kuburnya, sholatnya jadi kelapangan, sedekahnya jadi kelapangan kuburnya. Ibaratnya orang yang cerdas sebelum menemui Allah, dia cari ridhonya Allah dulu di dunia. Sebelum dia memasuki rumahnya, dia akan hias dulu rumahnya. Ibu punya rumah, baru beli rumah baru nih, ya, rumah itu kosong, udah lama kosong, ibu beli karena orang yang jual lagi butuh uang, harganya murah. Ibu beli, padahal tempatnya udah kosong lama. Pastikan ketika kita masuk, satu berdebu ya Bu ya, terus kotor, hawanya nggak enak, pasti ada penghuni yang lain yang kita nggak bisa lihat, pasti ada. Lalu karena kita sudah cocok, sudah beli, berarti kan kita punya cara untuk bikin rumah itu jadi indah, ya Bu ya. Dibersihkan, disapu, divakum, dipel, dicat warna putih, kasih lampu banyak, semuanya terang, enak, panggil pengajian, zikir, sholawat, ngaji di situ, tahlilan, baca yasin, hilang tuh semuanya. Yang hawanya nggak enak jadi enak. Akhirnya kita tenang untuk tinggal di rumah kita. Itulah orang yang cerdas, sebelum memasukinya dia mempersiapkannya dulu, memperindah dulu rumahnya. Kita bakalan masuk semua nggak Bu ke rumah itu? Bakal masuk semua nggak ke rumah itu? Rumah yang ukurannya 1x2 kita bakalan masukin nggak? Masuk Bu.
Kita di dunia nggak punya rumah, nah nanti kita punya rumah Bu, walaupun kecil. 1x2 ukuran rumah kita Bu, kita bakalan masukin semuanya, ya sempit gelap, tapi itu bisa jadi lapang, bisa jadi terang. Karena apa? Ya kita udah persiapkan dulu. Ketika masuk, oh lapang. Ketika masuk, oh terang sekali. Karena kita udah persiapkan, udah hiasi dulu. Ya, temboknya dikasih wallpaper, lampunya kristal, udah dipersiapkan. Persiapannya itu adalah dengan amal solehnya kita. Maka kata Allah, jangan jadi orang yang merugi. Siapa orang merugi? Ya tadi, punya waktu, punya iman tapi gak dimanfaatkan. Terkecuali kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr. Terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dalam kebenaran. Ini maka manfaatkan. Dunia tempat ujian, pasti diuji ya Bu ya. Ibadah diuji, betul nggak Bu? Kadang kita buru-buru, kadang kita nggak khusyuk, ya Bu ya. Susah nggak Bu khusyuk Bu? Susah. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua yang lupa ingat di rakaat kedua, lupa matiin kompor, lupa naruh dompet, ingat semua di rakaat kedua ya Bu ya. Di rakaat ketiga buyar semuanya. Lagi sujud mau bangun, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Pernah gitu nggak Bu? Sering kayaknya Bu ya. Ya, tetapi Allah tahu kita sholat. Ya, walaupun pikiran kemana-mana, tetapi yang dilihat oleh Allah, walaupun kita nggak khusyuk, setelah sholatnya ini yang dilihat oleh Allah. Setelah sholat kita mampu menjaga diri dari berbuat keji atau tidak? Karena hakikatnya sholat, inna sholata tanhal anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Ada orang sholat tahajud istiqomah, siangnya sering banget gibahin orang. Ada apa? Ada di situ. Banyak. Ada orang malam-malam bangun tahajud nangis-nangis istiqomah banget. Ya, siangnya zolim, siangnya fitnah orang, siangnya korupsi. Banyak gak? Banyak. Berarti belum mendapatkan hakikatnya sholat. Karena ketika selesai sholat, Allah tahu Bu kita sholat, Allah tahu kita sedang berdiri, sedang ruku, sedang sujud, Allah tahu. Tapi yang diharapkan oleh Allah ya, ketika selesai sholat, ini lisan terjaga, mata terjaga dari buruk sangka, hati terjaga dari dengki, dari sombong, ya, lisan terjaga dari berkata yang tidak baik, telinga terjaga dari tidak mendengarkan aib orang, tangan terjaga untuk selalu memberi, menyayangi, ya, kaki terjaga untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik. Ini manfaatnya sholat. Kalau cuma sholat sekedar sholat saja, banyak orang yang sholat celaka surat Al-Maun karena tidak mendapatkan, tidak tahu artinya sholat. Ini maka yang diharapkan oleh Allah supaya kita jadi hamba yang diprioritaskan oleh Allah, maka dari sholat itu membawa kebaikan. Ya. Orang yang beruntung bukan yang karena dia sholatnya, bukan Bu. Orang yang beruntung di hadapan Allah bukan karena sholatnya, ya, tapi karena hasil dari sholatnya, ya, dia berbuat kebaikan. Surat Al-Hajj ayat 77. Kita pengen jadi orang yang beruntung dalam versinya Allah, ya. Syaratnya di surat Al-Hajj ayat 77. Apa di situ Allah katakan, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah,
sembahlah Allah dan berbuat kebaikan hingga engkau beruntung. Tuh poinnya, yang berbuat kebaikan. Poinnya waf'alul khaira ini, dan berbuat kebaikan. Poinnya, karena kalau sholat, Allah tahu kita sholat. Allah tahu gak Bu kita sholat? Tahu. Mau gak khusyuk, mau bawa pikiran kemana-mana, Allah tahu. Ya, Allah tahu kita ruku, Allah tahu kita sujud, Allah tahu kita nangis, Allah tahu apa yang kita minta, Allah tahu. Tetapi poinnya di sini, setelah sholat waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan hingga engkau beruntung ini. Karena Nabi Musa pernah bertanya, Bu. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah beribadah, sudah mengerjakan perintahmu. Mana amalan yang paling engkau cintai dari ibadahku, dari amal yang aku lakukan? Apakah sholatku? Apakah zikirku? Apakah puasaku? Kata Allah, semuanya untukmu, bukan untukku. Sholat yang kau lakukan untukmu, supaya engkau terhindar dari berbuat keji dan mungkar. Berarti kan jelas, sholat itu harus menjaga kita untuk tidak berbuat keji. Terjaga badan kita, anggota tubuh kita terjaga, mata terjaga, telinga terjaga, lisan terjaga, semua terjaga. Maka sholatmu untukmu. Kita sholat, Allah yang diuntungkan atau kita yang diuntungkan kira-kira? Kita nggak sholat, yang dirugikan Allah atau kita? Kita. Maka sholatmu untukmu, kata Allah. Apakah zikirku? Ya Allah, zikirmu untukmu, supaya jiwamu tenang. Kita nggak ingat Allah aja, Allah ingat kita, Bu. Kita nggak zikir aja, nggak ngurangi kebesarannya Allah. Allah tetap maha besar, maha hebat, maha suci. Nggak ngurangin itu semuanya ya dengan kita nggak zikir. Tapi jelas kita yang rugi. Ketika kita ingat Allah, dekat dengan Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Allah akan menjadi pendengarnya kita. Ketika kita zikir, hati dibuat tenang. Karena orang yang tenang hidupnya, yang bahagia, karena selalu mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang tenang hatinya, yang tentram hatinya, karena mengingat Allah, hati tenang nih. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Coba, ibu ingat suami, tenang gak? Tenang gak ingat suami? Tenang. Masa suami gak pulang 3 hari misalkan? Nah, kata tenang tadi bilangnya. Ingat anak tenang gak? Ingat anak tenang gak? Anak misalkan belum pulang, sampai malam kita tungguin, tenang gak? Enggak. Ingat utang? Apalagi ya Bu ya. Bikin jantung dak dik duk der. Apalagi kalau udah ditagih ya Bu ya. Nah, enggak ada yang tenang. Tapi yang tenang ketika kita mengingat Allah yang maha lembut. Maka sering baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Baca 133 kali itu, Allah tenangin, lembutin hati kita. Itu. Nah, lalu Nabi Musa bertanya lagi, apakah puasaku ya Allah? Tidak. Puasamu pun untukmu, supaya engkau terjaga dari hawa nafsu. Lalu Nabi Musa bertanya, jikalau amalan-amalan yang aku kerjakan, sholatku, zikirku, puasaku, bukan amalan yang paling engkau cintai, maka amalan mana yang membuatmu cinta, yang engkau senangi ya Allah? Apa jawab Allah? Engkau mudahkan urusan orang lain, engkau senangkan hatinya, engkau tolongin dia. Tuh, itu amalan yang membuat Allah senang. Kita mudahin urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Kita angkat kesusahan orang lain, Allah angkat kesusahan kita. Kita bantu orang lain, Allah tolongin kita. Nih saudara-saudara kita semua yang di Sumatera sedang butuh uluran tangan kita. Ini tadi udah ngedarin infak belum Bu? Sekarang saatnya. Mana panitia? Beneran, mumpung saya ingetin takut lupa. Ya, Bu, ibu diuji nggak?
Dalam kehidupan ibu dapat ujian dari Allah enggak? Tapi masih punya rumah? Masih bisa tidur? Masih bisa makan? Masih. Saudara-saudara kita sekarang yang di Sumatera, ya, saat ini butuh uluran tangan kita. Ya, mereka nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak bisa tidur nyenyak. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Nggak ada rumah, nggak ada kasur. Mereka tidur di atas lumpur. Kita diuji masih bisa tidur nyenyak. Maka yuk saat ini adalah kesempatan. Ya, Allah lihat hari ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat siapa yang paling baik amalannya dalam sedekah. Ini untuk saudara-saudara kita semuanya. Yuk sambil boleh hadrohnya main. Panitianya boleh diedarkan. Ini untuk saudara-saudara kita semuanya, baik yang di Palestina, baik yang di Sumatera. Semua sedang membutuhkan uluran tangan kita. Berikan sedekah yang terbaik yang ibu punya. Jangan takut karena sedekah jadi miskin. Jangan, tidak. Itulah sebaik-baik harta kita hari ini yang kita sedekahkan. Semoga yang bersedekah hari ini untuk saudara-saudara kita, ya Allah kabul segala hajat ibu-ibu semuanya. Ya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluar. Amin. Ya, sambil sholawatan. Ya. Siap. Ya, boleh. Siap Umi. Keluarin dulu dah duitnya lah. Di dompet kalau ada warna merah keluarin yang merah, jangan tanggung-tanggung. Ya, iya merah semuanya keluarin deh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Bentar dulu. Ngebut amat sih. Dah. Kayak ditagih utang, pelan-pelan aja napa? Danda ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok kagak nyambung sih Bu? Ya udah ibu yang nyanyi dah. Ibu yang sholawat dah. Ada satu, tuh, tiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna biha wa aulana wa ahladana wa masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Iya. Saya mah takut keserimpet lidahnya.
cepet-cepet amat. Besok-besok latihannya yang pelan temponya. Nah, saya tuh ngajar hadroh juga Bu. Saya di majelis saya punya tim hadroh. Jadi kalau pelan sholawat tuh enak, syahdu ya Bu ya. Nah, besok belajar deh tempo yang pelan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyarihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhir tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuri absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi. Kan enak gitu Bu, pelan-pelan. Ini mah kayak dikejar utang. Alhamdulillah, semoga yang sedekah hari ini untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera, baik yang Palestina, semoga Allah mengabulkan hajat ibu-ibu semuanya. Saya cuma bisa minta yang hari ini bersedekah tadi, yang ngeluarin duitnya, ya nanti diganti lebih banyak lagi sama Allah. Yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya asbab sedekah. Yang punya hutang Allah lunaskan asbab sedekah. Ya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya asbab sedekah. Yang pengen pergi umroh asbab sedekah dipanggil sama Allah. Semuanya yang belum punya keturunan asbab sedekah Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Ya, hari ini saudara-saudara kita saat ini yang diberikan ujian oleh Allah sedang membutuhkan bantuan. Kalau kita nggak bisa bantu, doain mereka supaya apa? Allah berikan ketabahan, kesabaran, ya Bu ya. Mereka orang-orang beriman yang sedang diuji oleh Allah. Karena ujian itu buat orang-orang beriman. Semua pasti diuji, ya. Karena sudah ada di surat Al-Baqarah ayat 155, orang yang beriman, jangan kamu bilang beriman, mengaku beriman tapi nggak mau diuji. Tetapi ingat, ada ujian musibah yang karena ulah tangan manusia sendiri, ya, atas keserakahan manusia, tamaknya manusia. Tuh, betul gak Bu? Saudara-saudara kita yang di Sumatera jadi terkena imbasnya atas keserakahan tangan-tangan yang zolim, betul nggak? Kan begitu. Makanya alam akhirnya marah. Yang tadinya tenang, ya, lihat atas ulah tangan mereka yang zolim, saudara-saudara kita semuanya yang terkena imbasnya. Jangan sampai mereka menuntut kepada Allah atas kezoliman mereka-mereka yang serakah, ya, yang demi uang tapi merampas kenyamanan, ya, merampas ketenangan saudara-saudara kita semuanya yang di Sumatera. Ini kan atas ulah tangan mereka sendiri, ya. Merekanya siapa? Ya orang-orang yang serakah ini, ya Bu ya. Betul nggak Bu kira-kira? Masa air isinya kayu semuanya Bu? Air itu hujan itu mendatangkan rahmat, berkah. Hujan itu ada fungsinya. Untuk apa? Untuk
yang kering basah lagi dengan hujan. Nah sekarang kalau hujan diturunkan nggak ada yang nadahi, ya akhirnya seperti itu, kan begitu. Kalau ditebang-tebangin bagaimana hujan air itu bisa meresap? Nah ini atas ulah tangan mereka orang-orang yang serakah. Ya semoga Allah bukakan hatinya mereka semuanya, ya, supaya mereka punya tanggung jawab, ya, di dunia. Kalau dia di dunia nggak menanggung, ya silahkan nanti jawab di akhirat, kan gitu. Namanya juga tanggung jawab ya Bu ya. Nanggungnya di dunia, jawabnya di akhirat, betul nggak? Nah, Allah sudah mengingatkan kita, orang beriman akan diberikan ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan. Hari ini dirasakan saudara-saudara kita baik di Palestina, baik yang di Sumatera, ya. Rasa takut. Takut apa? Ya kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwanya nggak tenang, nggak bisa tidur, tempat nggak ada, kelaparan. Ini semuanya ada di surat Al-Baqarah 155. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa. Tapi Allah kasih hadiah, Bu. Apa hadiahnya? Wabasyiris, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sudah pasti mereka sabar. Orang yang diberikan musibah, ujian pasti sabar. Betul nggak Bu? Kehilangan tempat tinggal, semua hilang, nggak bisa tidur, kelaparan. Coba kita ada di posisi mereka. Maka setidaknya kalau kita punya harta, sedekahin, bantu. Kalau kita masih nggak punya harta, kita punya doa. Doakan mereka sehat, ya, kuat, tabah, sabar. Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena ujian adalah diangkatnya derajat kita di sisi Allah. Ini baik sangka. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa orang yang sabar? Mereka ketika diberikan musibah, mereka mengucapkan ini semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya inilah dunia. Ada kalanya kita meninggal dunia dengan cara yang Allah kehendaki. Maka ridho. Kalau kita ridho, lapang hati, ya, maka Allah bukakan jalannya kebaikan. Ujian itu penghapus dosa, Bu. Ujian penghapus dosa. Di dalam hadis dikatakan barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka Allah segerakan ujiannya di dunia. Dengan ujian itu pasti dia capek. Capek nggak diuji, Bu? Capek. Apalagi kehilangan semuanya, harta, benda, buah-buahan, sanak saudara, suami, anak, ya, sedih. Tapi ini cara Allah cinta kepada mereka. Supaya apa? Ketika nanti mereka kembali kepadaku, kata Allah, tidak membawa dosa satupun tuh. Tidak bawa dosa satupun, Bu. Coba. Ini cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya, ya. Tetapi butuh sabar. Maka kita doakan saudara-saudara kita di sana, ya, yang sedang terkena musibah. Kita doakan agar mereka diberikan kesabaran yang banyak, kelapangan hati, kekuatan, kesehatan yang paling penting. Ya, insya Allah nanti donasi ini diberikan untuk mereka di sana, ya, dari ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi SAW mengingatkan dua hal, memberikan nasihat dua hal kepada kita. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang murah.
Nasihat yang berbicara yang pertama. Nasihat yang kedua adalah nasihat yang diam. Nasihat yang pertama berbicara yaitu Al-Quran. Al-Quran itu Bu, petunjuk dari Allah ada di Al-Quran. Kalau Al-Quran gak kita baca, bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Bukankah Al-Quran adalah huda, petunjuk, la roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalinas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka supaya kita dituntun oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, Al-Qur'annya sering dibaca. Tapi jangan sekedar baca Qur'annya saja, terjemahannya nggak dibaca. Ibu kayak nonton film India. Artinya harus dibaca. Ibu kalau cuma baca bahasa Arabnya saja, emang ibu paham artinya per kata tahu? Maka cari yang ada terjemahannya supaya kita tahu, oh perintah Allah seperti ini, oh larangan Allah seperti ini, oh surat ini maksudnya seperti ini, tahu. Tapi kalau ibu nggak baca terjemahannya juga, ya ibu kayak nonton film India. Film India gak ada terjemahan bahasa Indonesianya, bahasanya bahasa India, ibu gak ngerti. Dia tertawa, ibu ikut-ikutan ketawa. Dia nangis, ibu juga sedih, padahal gak tahu ceritanya kayak gimana. Nah itu, kalau baca Quran, terjemahannya artinya gak ibu baca juga. Maka baca, supaya apa? Kesentuh nih hati. Orang yang baca Quran per ayat, terus diartikan juga per ayat, dia akan nyentuh ke hati. Itu huda. Itu petunjuk, ya. Itu ketakwaan. Takwa itu menjalankan perintah Allah. Nah kalau kita nggak tahu artinya, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah? Bagaimana kita bisa tahu, oh itu larangan Allah surat ini? Nah, maka dibaca. Al-Quran menjadi nasihat yang berbicara. Kenapa? Karena ketika nanti sudah mati, ini Al-Quran akan jadi syafaat kita, Bu. Apalagi kalau baca surat Al-Muluk tiap malam sebelum tidur. Jangan sampai sebelum tidur kita nggak baca surat Al-Muluk. Kenapa? Karena ini menjadi penyelamat kubur kita, betul? Nanti ketika kita sudah berada di alam kubur, Al-Muluk nih akan bilang, aku ini cahaya dari mana nih, terang sekali kubur saya. Aku adalah surat Al-Muluk yang setiap malam engkau baca. Maka setiap tidur, mau tidur jangan sampai satu kita nggak sholat taubat, dua nggak sampai baca surat Al-Muluk. Jangan tinggalin dua ini. Kenapa? Kenapa harus taubat? Umi kan saya nggak bikin dosa. Kadang kita ngomongin orang keceplosan, betul Bu? Kita ngurusin hidup orang itu dosa, gibah dosa. Walaupun bukan dosa besar, tetapi kalau sedikit-sedikit kita lakukan, lama-lama itu jadi besar. Ya, kita nyaman. Kita dengan gibahin orang, kita nyaman. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka sholat taubat sebelum tidur, taubatin satu hari yang kita lakukan. Mungkin lisan ini berkata yang gak baik, mungkin kita pikiran ini berprasangka buruk sama orang, mungkin telinga ini dengerin aib orang. Kami kalau lagi di kamar mandi ada yang kamar mandi, dia intip dompetnya. ambil nggak ya gitu. Ya, maka sholat taubat sebelum tidur, mentaubati dosa yang 24 jam tadi kita lakukan. Kenapa Bu harus sholat taubat sebelum tidur? Kita nggak tahu ketika kita tidur besok pagi Allah masih kasih nafas kita atau tidak. Ya kalau lagi tidur ternyata itu tidur terakhir kita. Ya, kalau kita udah taubat, kalau ternyata malam itu menjadi malam terakhir kita, Allah cabut nyawa kita udah taubat duluan. Ibu ya, tidur dalam keadaan berwudu, coba matinya dalam keadaan dia sedang berwudu dalam ibadah, sudah bertobat. Ini maksudnya pesan Nabi, ya sering-seringlah bertobat, sholat taubat, apalagi sebelum tidur. Ya, jaga wudu itu penting. Lalu nasihat yang kedua, nasihat yang diam, yaitu kematian. Ketika kita sudah di dalam kubur,
maka yang berbicara adalah Al-Quran, karena Al-Qurannya sering dibaca. Ya Bu ya, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala saking cintanya sama kita Bu ya, saking cintanya sama kita dikasih ujian. Supaya apa Bu? Supaya kita kembali mengembalikan semuanya kepada Allah. Ada nggak di sini yang hidupnya nggak pernah diuji? Ada nggak Bu? Semua diuji ya, kelihatan sih dari wajahnya. Semua diuji ya Bu ya. Itu cara Allah cinta sama kita. Kita dibentuk besi mau jadi pisau, ada prosesnya nggak Bu? Dibentuk dulu, dibakar dulu, ditempa, diasah, baru dibentuk, ditempa lagi biar kuat. Itu manusia. Ketika kita dikasih ujian, Allah sedang bentuk kita. Apa yang dibentuk? Hatinya. Karena Allah nggak lihat muka kita, wajah kita, body kita, tadi lihat sama Allah. Tapi Allah lihat nih hati. Ketika Allah berikan ujian, Allah tuh sedang bentuk hati kita. Supaya kita punya hati yang tidak bersandar kepada selain Allah. Jangan salah sandaran Bu. Kalau kita salah sandaran, ya siap-siap aja kecewa. Bersandar kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, maka siap-siap aja kecewa kalau kehilangan. Siap-siap aja kecewa kalau dizolimi, disakiti, kan begitu? Karena kita salah sandaran. Maka sandaran yang tepat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diuji, tanda cintanya Allah itu supaya apa? Kita tidak berharap di hati kita kepada selain Allah. Allah akan kembalikan semuanya Bu. Kalau enggak di dunia, di akhirat kita dapat semuanya. Itu cara cintanya Allah. Maka berprasangka yang baik ketika kita dikasih ujian sama Allah. Saya merasakan pernah kehilangan. Tetapi orang yang berprasangka baik sama Allah, kehilangan itu walaupun kehilangan dunia istilahnya. Apa yang ada di dunia hilang dalam kehidupan kita. Suami misalkan, anak atau harta sekalipun, rumah hancur semuanya. Tapi ketika kita berprasangka yang baik kepada Allah, kita ridho, justru saat itu kita tidak kehilangan. Tidak kehilangan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, pelukannya Allah. Bahkan Allah ganti semuanya. Saya pernah dari nol Bu, makanya saya ngerasain. Saudara-saudara yang di Sumatera sedih saya ngerasain, saya pernah seperti itu, nggak punya rumah, kelaparan, ya harta benda habis ketika rumah saya terbakar, tersayat, ya. Tapi kita punya Allah, Allah maha melihat siapa yang zolim, Allah lihat siapa yang sengsara, yang menderita, yang sedang kesusahan, Allah lihat siapa yang tamak, Allah lihat, kan begitu, ya. Semua itu ada penggantinya semuanya. Yang ngambil bakalan diambil nanti, ya. Yang kehilangan bakalan diganti nanti sama Allah. Saya kehilangan semuanya, tapi saya tidak kehilangan. Apa saya yang tidak kehilangan? Saya tidak kehilangan Allah. Saya tidak kehilangan rahmatnya Allah, ya. Tapi syaratnya kita harus ridho. Apa ridho Bu? Apa ridho? Bukan ikhlas, beda. Ikhlas itu makom tertinggi. Ibaratnya kita sedang naik tangga, nah tangga yang paling terakhir, paling tinggi itu ikhlas. Tapi ridho itu adanya di paling bawah dulu. Apa menerima? Nerima dulu. Bahasa Inggrisnya nerimo Bu, nerimo, legowo. Ya. Menerima dulu. Ketika kita mudah, lapang hati kita kembalikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah bukakan jalannya, tangga demi tangga bisa kita lewati, sampai akhirnya kita berdamai dengan tangga itu semuanya. Puncaknya ikhlas. Kita sudah berdamai, udah merasakan rasa kecewa, rasa kehilangan, rasa sedih, terluka. Tapi ketika akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah semua milikmu dan akan kembali kepadamu, maka Allah akan tarik kita, ya. Allah peluk kita, Allah tarik kita, ya. Kita diselamatin sama Allah. Ini
sampai akhirnya puncaknya ikhlas. Tapi kalau kitanya nggak ridho, ya susah jalannya. Karena Allah punya rencana yang manusia mungkin, ya kita kepengennya begini, Allah pengennya begitu. Tapi ketika ketetapan Allah ini baik untuk kita, pasti baik dalam pandangan Allah. Yang baik menurut kita belum tentu baik dalam pandangan Allah. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Allah ganti semuanya. Saya dari nol, Bu. Kehilangan suami, betul, yaitu dunia, semua bakalan mati. Kalau nggak saya dulu, suami saya dulu, betul nggak? Betul. Tapi ketika kehilangan harta, benda, rumah, tempat tinggal kita, ya, ibaratnya itu kayak udah nggak ada nyawa. Kita tinggal di mana ya? Kita makan apa ya? Ketika rumah saya terbakar habis, tapi di situ justru Allah dekat. Justru ketika kita kehilangan, kita nggak kehilangan Allah. Istilahnya kata Allah lagi bisikin, la tahzan, jangan sedih, aku bersamamu. Coba, kalau bukan karena Allah, Bu, kalau bukan Allah nih, saya udah mati di dalamnya, Bu. Tapi Allah selamatin saya sama anak-anak saya bisa keluar dari kebakaran itu walaupun jalannya harus loncat dari lantai 2. Tapi siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah, betul? Siapa yang nyelamatin kalau bukan Allah? Ketika nggak ada orang yang dengar teriakan saya, ketika tidak ada orang yang nyelamatin saya, siapa yang nyelamatin saya kalau bukan Allah? Siapa yang dengar teriakan saya kalau bukan Allah? Maka Bu, suara langkah semut saja didengar oleh Allah. Bagaimana doanya kita? Maka jangan pernah tidak berdoa. Apapun ujiannya, doa. Doa ke Allah, perbaiki ibadah kita. Nangis ke Allah dalam diamnya kita. Bisikkan di bumi, di langit dengar. Berbisiklah di bumi dalam sujud kita, langit dengar, Bu. Ya, jadi jangan putus asa dengan segala ujian yang Allah berikan. Rahmat Allah itu luas sekali. Ya Bu ya, Insya Allah. Maka manfaatkan waktu. Ya, kita nggak tahu besok kita masih punya kesempatan atau tidak. Pikirkan yang hari ini, gak usah pikirin yang besok. Ya, yang hari ini saja. Waktu hari ini saja kita manfaatkan. Karena besok belum tentu kita punya waktu. Gak tahu kematian kita. Tapi hari ini kita masih sehat. Gunakan buat ibadah. Perbaiki sholat kita. Punya harta, sedekahin, keluarin. Karena kalau udah mati, Bu, kita tinggalin tuh harta. Akhirnya jadi warisan. Gara-gara warisan anak bisa pada berantem. Saudara bisa paling ribut, kan begitu. Akhirnya kita yang nontonin, ya Allah kalau gitu mah saya bawa aja dalam sedekah buat nyelamatin kubur saya, ya buat ngehiasin rumah saya. Rumah saya jadi lapang karena sedekah saya. Rumah saya jadi terang banyak lampunya karena sedekah saya. Ah itu, ya maka harta kita yang kita sedekahkan. Ya semoga kita tidak memanfaatkan waktu dengan sia-sia, ya Bu ya. Insya Allah. Maafkan saya yang muda ini kayaknya nggak pantas buat nasihati ibu-ibu yang udah tua-tua. Tua masih muda tahu Umi gitu dong. Ya, usianya masih 20 tahun semua ini mah, ya Bu ya. Amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yuk kita sama-sama doa. Kita doakan hari ini dengan ketulusan cinta kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang saat ini sedang terkena musibah. Ya, kita punya empati sedikit dengan doa kita. Kalau kita nggak punya harta untuk menolong mereka, setidaknya kita punya doa yang kita panjatkan agar Allah berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan Allah ganti semuanya dengan hal yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Bu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup Engkau yang menjadi satu-satunya penolong kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal
ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullahalazim. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa kami di masa lalu ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kami yang belum kami maksiati, yang belum kami taubati menjadi penghalang ridho-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb yang penuh dengan kelalaian. Terima ruku dan sujud kami ya Allah. Terima istighfar kami hari ini ya Allah. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah kembali kepadamu, sayangi mereka ya Allah. Cintai mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah, taman-taman surga. Ampuni jika kami pernah melukai hati mereka ya Allah. Ampuni jika kami pernah menyakiti hati mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Rabb. Ampuni ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih bersama kami, panjangkan umurnya dalam ibadah ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Rabb. Bahagiakan di sisa umurnya ya Allah. Mudahkan kami berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jika kelak mereka akan kembali kepadamu, kembali dalam keadaan husnul khotimah. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan saudara-saudara kami yang hari ini terkena musibah ya Rabb. Saudara-saudara kami yang ada di Sumatera, di Padang, di Aceh, di Medan, semua ya Rabb. Juga saudara-saudara kami di Palestina, kuatkan kesabaran mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Rabb. Peluk mereka dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Gantikan apa yang hilang dalam diri mereka ya Rabb. Untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah yang kembali kepadamu ya Allah, semoga mereka semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Duhai Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami di sini yang masih bisa tidur nyenyak tapi lalai beribadah kepadamu. Ampuni kami di sini yang masih bisa makan enak tapi lalai ibadah kepadamu ya Rabb. Ampuni kami yang masih punya rumah tapi kami tidak jadikan rumah kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, selamatkan semua saudara-saudara kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang di Sumatera, yang di Palestina, selamatkan mereka semua ya Rabb. Doa ya Allah, bimbing kami ya Rabb. Bimbing harta kami ya Allah, agar harta ini kami habiskan di jalan-Mu ya Allah untuk membantu saudara-saudara kami. Bimbing kami ya Rabb. Jangan Kau condongkan hati kami dalam kesesatan ya Allah. Beri petunjuk kepada kami agar menjalani kehidupan dunia akhirat yang selamat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awil alaina fi sakhratil maut wa najata minan nar.
والفا عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب السلامة، أبواب القوة، أبواب الرزق وأبواب الجنة. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu yang dirahmati Allah, yang tulus dari kita ini bisa menjadi penyemangat untuk saudara-saudara kita di sana, di Palestina dan di Sumatera ya Bu ya. Semoga Allah berikan digantikan oleh Allah yang hilang dalam dirinya. Allah angkat beban-beban mereka semuanya, juga terutama untuk kita. Ingat, Allah tidak pernah salah meletakkan beban di pundaknya kita. Yang terakhir saya mau ajak ibu-ibu, tadi mungkin Pak Eko sudah menjelaskan sedikit tentang Palestina. Saya mau mengajak untuk ibu berdonasi. Ya. Di Palestina sudah akan masuk musim dingin, Bu. Di sana kalau udah dingin-dingin sekali. Ya, bayangkan saudara-saudara kita di Palestina yang tidak punya rumah, tidak ada kasur, tidak ada pakaian, tidak ada selimut, tidak ada makanan. Kita di sini tidur nyenyak, anak-anak kita bisa main. Mereka di sana anak-anak dirampas kemerdekaannya. Ya, maka saya ajak ibu-ibu. Ini yang ada di hadapan saya. Ini wilayah Al-Aqsa. Mungkin tadi sudah diceritakan banyak. Mereka saudara-saudara kita di Palestina menjaga ini, Bu. Menjaga bumi Al-Aqsa. Buat mereka mungkin mudah saja. Mereka nggak mau terluka, mereka bisa meninggalkan bumi Palestina. Tetapi mereka menjaga ini supaya apa? Mereka jaga ini untuk kita, Bu. Supaya kita nanti bisa menginjakkan kaki ke sini. Karena ini tempat bersejarah, kiblat pertama umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan berpergian terbaik itu hanya di 3 tempat. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah. 3 tempat ini jalan-jalan, istilahnya jalan-jalan yang mendatangkan pahala itu cuma di 3 tempat ini. Ya, maka saudara-saudara kita di Palestina menjaga ini untuk kita supaya kita bisa menginjakkan kaki kita ke sini, bahkan untuk cucu-cucu kita. Ketika kita menceritakan kepada cucu-cucu kita tentang Isra Mi'raj, terus cucu kita nanya tempatnya di mana, Nek? Aku pengen ke sana, tapi ini udah nggak ada. Coba. Tapi ketika masih ada, cucu-cucu kita akan punya cita-cita. Aku pengen sampai ke sana, Nek, nanti kalau ada punya uang. Kan begitu. Makanya saudara-saudara kita menjadi garda terdepan untuk menjaga ini. Harusnya kita bersyukur. Saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, yang kehilangan keluarganya, hancur semuanya, mereka buat jaga ini. Yuk, saya ajak ibu-ibu, ibu berdonasi, ya. Nanti pengganti hadiahnya ini jam, tapi ibu bisa pasang di dinding. Jadi setiap ngelihat ibu doa, ya Allah, semoga saya bisa sholat di Masjidil Aqsa, ya Allah. Tempat di mana kiblat pertama umat Islam. Tempat nih di sini yang kubah kuning ini, Bu. Ini Dome of the Rock namanya. Ini disinilah tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Nih tempatnya di sini. Di sini baginda Nabi Muhammad, di dalam ini ada ruangan di bawah tanah. Di bawah tanah itulah Nabi Muhammad naik dari bumi menuju langit pertama sampai ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Di sini tempatnya. Kalau ini yang kubah hitam itu adalah Masjid Kibli. Kalau ini bukan masjid, ya. Tapi ini dipakai sholat juga kalau di Masjid Kiblinya sudah penuh. Maka semoga kita bisa sampai di sini, ya Bu, ya. Saya udah 4 kali ke sini, Bu. Nanti 5 kalinya insya Allah bulan tahun 2026, karena ada keberangkatan saya ke sana. Ya, karena saya punya travel, ya, jadi bisa berangkat di sana. Nah, Ibu jika mau donasi, Ibu nggak harus transfer sekarang. Umi, saya mau Umi untuk membantu saudara-saudara saya di Palestina. Bu, ibaratnya Allah tontonkan film, tapi filmnya nggak selesai-selesai. Kenapa filmnya ini nggak selesai? Kenapa Palestina belum merdeka? Karena yang diuji adalah kita sesungguhnya. Kalau saudara-saudara kita, mereka udah dapatkan surga, kita yang belum dapat surga. Yang diuji adalah kita. Allah kepengen engkau ada di pihak mana?
Ya, supaya nanti di akhirat Allah nggak tanya kita, Allah nggak hujah kita. Kamu punya harta, hartamu dipakai buat apa? Saudara-saudaramu di Palestina sedang butuh, kenapa engkau nggak peduli dengan mereka? Ah, itu. Makanya hari ini kesempatannya. Yuk, yang mau dibuka dari 1 juta, ya. Ibu boleh transfer hari ini, boleh cash, boleh misalkan Umi saya mau, tapi saya punya uangnya misalkan bulan depan, boleh nggak Umi? Ya, boleh. Atau minggu depan, atau saya tanya dulu deh. Yang penting ibu akadnya ibu maju dulu. Ibu punya komitmen sama Allah, tunjukkan ya Allah saya mau, saya peduli kepada saudara saya. Baru nanti selanjutnya nanti tim yang akan nyatet, ibu mau transfernya kapan kira-kira, diingetin nomor teleponnya. Nanti tinggal ibu nanti ditelepon. Tapi ibu bisa bawa pulang ini dulu. Kan begitu supaya jadi doa. Ya Bu ya. Yang mau 1 juta dibuka hari ini silahkan maju ke depan. Nanti bonusnya ya foto lah sama saya. Yuk, ada 1, Allahu Akbar, silakan Bu. Maju Bu, maju. 2, Allahu Akbar. Lagi Bu. Ada lagi. 3, Masya Allah. Ini Allah yang tuntun. 4, Allahu Akbar. Lagi Bu. 5 di belakang. Masya Allah. Ada lagi Bu. Yang donasi 1 juta untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah udah 9 orang. Ada lagi Bu. 10. Masya Allah. Maju Bu. Ada lagi. 10 lagi. Ya, 10 lagi untuk para hamba Allah ini. Masih ada lagi Bu. 11. Masya Allah. Ibu maju. Ada lagi. Gak harus hari ini Bu. Ibu mau besok, ibu mau lusa, mau minggu depan, silakan. Mau izin sama suami, Pak, zakat kita kasih buat Palestina aja. Wah, itu lebih bagus lagi. Umi, kalau saya 1 juta berat nih, masih banyak cicilan. Misalkan 500 boleh nggak? Boleh. Nanti saya kasih syal hadiahnya. Ada yang mau 500? Boleh angkat tangan ke depan. 500 nanti sebelah sini. 1, Masya Allah. Mau cash hari ini lebih bagus. Mau besok transfernya boleh. 3 hari lagi boleh. Ada lagi yang 500? 2, Masya Allah. Ada lagi Bu? Ayo sambil zikir supaya Allah pilih kita. 2, ada lagi? Ada lagi Bu yang mau 500 mungkin? Baik. Nanti yang mau langsung maju ya Bu ya, karena sudah mau zuhur. Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir batin ibu-ibu, semoga yang sedikit dari saya menjadi bekal untuk kita semakin dekat dengan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.